Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Uswatun Hasanah NIM 205068 dan rekan saya Munyati Aisyah 205089. Jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai teknik dan metode pemecahan masalah serta langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, teknik pemecahan masalah, yaitu langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah. Bila kita tidak memiliki teknik pemecahan masalah yang standar dan sistematis, maka kita akan melakukan pemecahan masalah berdasarkan intuisi dan feeling semata. Yang kedua, ada metode pemecahan masalah atau problem solving. Adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik masalah itu termasuk kepada masalah pribadi ataupun masalah kelompok yang untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Nah, metode di sini tuh lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu. Sedangkan untuk teknik itu adalah cara yang digunakan untuk bersifat implementatif. Jadi dengan perkataan lain, bahwa metode yang dipilih oleh masing-masing itu adalah sama, tetapi mereka menggunakan teknik yang berbeda. Kemudian ada teknik pemecahan masalah. Ada 3. Yang pertama ada teknik drill down, yang mana dia melibatkan penelusuran masalah yang lebih luas dan membantu mempersempit atau breakdown masalah tersebut menjadi lebih kecil. Jadi ketika kita menghadapi masalah yang kompleks dengan konsekuensi yang signifikan, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan memecahkan masalah tersebut menjadi berbagai komponen kecil, sehingga kita bisa berhasil memecahkannya. Yang kedua ada 4 frame model, yang mana model ini tuh membagi organisasi menjadi 4 frame dengan tujuan meningkatkan pemahaman organisasi tersebut. Jadi contoh di sini tuh diambil dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam model ini tuh membantu kita menganalisis organisasi melalui 4 bingkai utama untuk memecahkan masalahnya. Ada menggunakan kerangka struktural organisasi, yang mana hal ini meliputi sistem yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Kemudian ada sumber daya manusia. Kita bisa tanya kepada orang yang mengikuti organisasi itu atau organisasi yang orang ikuti itu, apakah mereka tuh nyaman dengan pekerjaannya atau tidak. Kemudian ada politik organisasi, ada pergerakan organisasi di masa depan. Yang ketiga ada Cynefin Framework, yang mana ini membantu kita mencari tahu bagaimana kita seharusnya memikirkan masalah itu sejak awal. Jadi Cynefin Framework ini untuk mengategorisasikan masalah ke dalam 5 konteks. Yang pertama, masalah yang paling utama itu mudah untuk dipecahkan. Masalah yang biasanya memerlukan bantuan seluruh anggota organisasi menemukan solusinya. Kemudian masalah yang dianggap kompleks itu dan memerlukan waktu panjang untuk menyelesaikannya. Kemudian masalah yang tidak dapat dipahami saat ini tetapi tetap harus dipecahkan. Biasanya cara terbaik adalah mencari solusi sementara sampai masalahnya itu dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian ada masalah yang penyebabnya itu tidak bisa ditemukan secara langsung. Jadi kita perlu mengumpulkan lebih banyak informasi sehingga penyebabnya itu dapat ditemukan. Selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Ada metode kompetisi atau competition, yang mana pemecahan masalah dengan menggunakan teknik persaingan. Jadi metode ini menyajikan suatu area persaingan yang mana persaingan itu menang dan kalah kepada pihak-pihak yang bertentangan. Yang kedua ada metode menghindari, yang mana pemecahan masalah dengan cara salah satu pihak yang berselisih menarik diri atau menghindari konflik. Kemudian yang ketiga ada metode kompromi, yaitu pemecahan masalahnya dengan cara melakukan perundingan damai. Jadi metode ini tuh tidak diarahkan untuk menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi untuk mencari akar permasalahannya sehingga dicapai sebuah kesepakatan yang damai. Dan metode ini dapat memperkecil permusuhan yang terpendam. Yang keempat ada metode kolaborasi atau collaboration. Metode ini tuh adalah pemecahan masalah dengan cara memberikan keuntungan yang sama kepada pihak-pihak yang berselisih. Yang kelima ada metode pengurangan konflik. Jadi di dalam pengurangan konflik ini ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengganti tujuan yang menimbulkan konflik itu dengan tujuan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang berselisih. Yang kedua, mempersatukan dua belah pihak yang bertentangan dengan menimbulkan ancaman atau musuh dari luar.
Selanjutnya ada langkah-langkah pemecahan masalah. Penyelesaian masalah ini atau langkah-langkah dalam pemecahan masalah ini ada dua pendapat. Itu menurut JDW dalam bukunya ada 6 tahapan. Yang pertama itu merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini adalah kita mengetahui dan merumuskan masalah itu secara jelas. Yang kedua, menelaah masalahnya, yaitu dengan menggunakan pengetahuan untuk memperinci atau menganalisa masalah itu dari berbagai sudut. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi kita berimajinasi atau menghayati ruang lingkup atau sebab dan akibat serta alternatif dari penyelesaian masalah tersebut. Yang keempat, mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis. Dengan kecakapan mencari dan menyusun data, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar ataupun dalam diagram tabel. Yang kelima, pembuktian hipotesis, yaitu kecakapan menelaah dan membahas data, kemudian kecakapan menghubung serta menghubungkan dan juga menghitung, keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan. Yang keenam, menentukan pilihan penyelesaian. Jadi, kecakapan membuat alternatif penyelesaian kecakapan itu dengan memperhitungkan akibat yang terjadi pada setiap tahun. Yang kedua, menurut David Jansen, yang pertama, katanya langkah-langkah pemecahan masalah itu dapat dilakukan dengan mendefinisikan masalah. Jadi kemukakan dulu kepada siswa peristiwa yang bermasalah itu, baik melalui bahan tertulis maupun secara lisan. Kemudian minta pada siswa itu untuk merumuskan masalahnya dalam satu kalimat sederhana atau brainstorming, yang mana tumpunglah setiap pendapat mereka itu dengan menulisnya di papan tulis, tanpa mempersoalkan tepat atau tidaknya benar atau salahnya pendapat tersebut. Kemudian, setiap pendapat yang ditinjau dengan permintaan penjelasan dari siswa yang bersangkutan itu dicoret beberapa rumusan yang kurang relevan. Kemudian dipilih rumusan yang tepat atau dirumuskan kembali perumusan-perumusan yang kurang tepat tadi. Akhirnya di kelas memilih satu rumusan yang paling tepat dipakai oleh semuanya. Kemudian yang kedua ada mendiagnosis masalah. Jadi setelah berhasil merumuskan sebuah masalah, langkah berikutnya yaitu membentuk kelompok kecil. Kelompok kecil ini akan mendiskusikan sebab-sebab timbulnya sebuah masalah. Kemudian merumuskan alternatif strategi. Pada tahap ini, kelompok mencari dan menemukan berbagai alternatif tentang cara penyelesaian masalah. Untuk itu, kelompok harus kreatif, berpikir, dan juga memahami pertentangan di antara berbagai ide dan memiliki daya temu yang tinggi. Kemudian menentukan dan menerapkan strategi. Setelah berbagai alternatif ditemukan kelompok, maka dipilihlah alternatif yang mana yang akan kita pakai. Dalam tahap ini, kelompok menggunakan pertimbangan yang cukup kritis, selektif, dan berpikir konvergen. Kemudian mengevaluasi keberhasilan strategi. Dalam langkah terakhir ini, kelompok harus mempelajari apakah strategi itu berhasil atau evaluasi prosesnya bagaimana. Kemudian apakah akibat dari penerapan strategi itu, yaitu termasuk kepada evaluasi hasilnya nanti. Jadi di dalam langkah-langkah pemecahan masalah ini sebenarnya ada 6 menurut JDW dan ada juga menurut David Jansen beberapa langkah-langkah pemecahan masalahnya. Mungkin sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.